saya akan menjelaskan materi tentang managing file. 1. Struktur directory pada Linux. Gampangnya, struktur directory pada Linux itu seperti ini ya. Jadi paling atas itu ada slash root, lalu lambang dari root itu slash ya. Root itu merupakan user yang memiliki hak yang paling tinggi dan dia dapat melakukan apa saja kepada semua direktori. Direktori itu ada di bawahnya root. Jadi ibaratnya root ini ketuanya para direktori yang di bawahnya. Kalian tidak perlu pusing tentang bin, sbin, home, temporary, lib, var, dan lain-lain. Untuk basic cukup pahami yang home dan usr saja. USR itu merupakan file ataupun directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Ketika kalian menginstal aplikasi, itu nanti akan ditempatkan di directory USR. Jadi, kalau disamakan sama program Windows, USR itu sama dengan program file pada Windows. Lalu ada home. Home itu merupakan directory pada sehab user yang ada pada Linux. Lalu ada home. Home itu merupakan directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi ketika kita masuk ke home pada Linux itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux desktop pada kita baru memiliki satu user. Kalau saya buka home itu nanti hanya ada satu user. Nah, terus ada yang namanya directory etc. Gambarnya tidak ada ya. etc itu merupakan konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika kalian membangun sebuah web server atau file server pada Linux, itu nanti konfigurasinya akan ada pada directory etc. Nah, nanti ketika kita mengkonfigurasi server pada Linux, kita akan lebih sering bermain di directory etc. Nah, kalian buka VirtualBox-nya lalu running Debian servernya. Jika sudah, kalian login dulu. Nah, kalian cari file. Ketika kalian buka file itu, defaultnya nanti akan langsung diarahkan di directory home. Ini terdapat directory lain. Loh, bukannya tadi katanya kalau masuk ke directory home itu semua user yang ada akan terlihat. Lalu mana usernya? Untuk melihat user, kalian harus masuk dulu ke file directory root. Caranya kalian bisa ke other location yang paling bawah, lalu kalian klik yang lambang slash-nya. Nah, di sini ada banyak sekali file-file yang kita pelajari nantinya. Di sini ada directory home. Kita klik. Dia akan memunculkan nama user saya. Kalian juga bisa cek parents directory dengan cara klik ini. Lalu klik properties. Nah, di sini foldernya itu lambangnya slash atau root ya. Lalu kenapa home-nya nggak kelihatan? Karena home bukanlah folder saya yang sekarang. Karena saya berada di directory home dan ini hanya dilihatkan parents folder atau folder yang berada di atas kita. Untuk melihat home pada parameter parents directory atau parent folder, caranya kita close dulu. Lalu kita masuk ke home. Di sini kita klik lagi. Kita masuk ke properties.
melihat di sini parents directory-nya adalah home. 2. Navigasi path, yang mana kita akan mempelajari basic command atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada Linux. Jadi ini merupakan perintah dasar yang biasa digunakan pada CLI karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab menggunakan CLI. Perintah cd, jadi ketika kalian sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke directory, itu kalian gunakan cd. Jika kalian ingin masuk ke home, berarti cd home dan begitu selanjutnya. Dan ada pwd yang digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Jadi misalkan kita masuk ke slice etc, lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita, kemudian kita masuk ke Linux kita lagi, dan kita ingin melihat sekarang kita sedang berada di directory apa. Kalian bisa gunakan pwd, yang mana nantinya dia akan menampilkan bahwa kalian sedang berada di etc atau bin. Lalu terdapat perintah ls. ls untuk melihat isi dari setiap directory. Kita bisa melihat file-file apa saja yang ada pada suatu directory dengan menggunakan perintah ls. Misalkan kalian ingin melihat file-file yang ada di directory home, kalian bisa tuliskan ls/home. Sekarang kita coba. Kalian masuk dulu ke VirtualBox, lalu jalankan atau running Debian servernya, lalu masuk ke file dan juga terminal. Kita masuk ke root. Jika di file, kita itu tinggal klik other location, lalu klik yang root, itu langsung menampilkan banyak directory. Sedangkan kalau di CLI, kita harus menggunakan perintah su. Lalu kita masukkan password rootnya. Di sini saya ingin masuk ke home directory-nya root. Di file itu kita tinggal klik aja yang directory root. Di sini kita disuruh memasukkan password rootnya. Kita masukkan saja. Di sini kita sudah masuk. Kalau di CLI itu kalian tulis cd/root. Nah, sekarang kita sedang berada di directory root. Cara lihatnya, kalian bisa gunakan perintah pwd, lalu enter. Benar, kita sekarang berada di directory root. Lalu kita bisa gunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang berada di directory root. Karena pada folder root itu belum ada apa-apa, jadi ketika saya perintah ls, dia tidak akan memperlihatkan file apapun seperti ini, kosong. Dan ketika saya masuk ke home dengan perintah cd/home, lalu kita cek lokasi dulu. Lalu kita ls. Nah, ini dia menampilkan user saya, Fanny. Bagaimana jika saya masuk ke rootnya? Kalau tadi kan kita di home root, sekarang kita masuk ke rootnya dengan perintah cd /slice seperti ini. Lalu kita enter. Lalu saya ls. Nah, kalau di sini dia ada banyak sekali directory seperti ini. Kita coba cek untuk memastikannya. Nah, benar ya, memang banyak sekali, di file pun sama. Jadi seperti itu ya. 3. Absolute versus relative path. Jadi absolute path itu merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slice atau root. Sedangkan relative path itu tidak diawali dengan slice atau root. Jadi apa maksudnya? Dan kenapa kita harus menggunakan absolute atau relative?
Sebagai contoh, saya sedang berada di direktori home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan root atau slice, yaitu dengan cara cd slice bin, karena di direktori bin dan lib itu terhalang oleh user sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke direktori bin. Berbeda ketika saya sedang berada di direktori usr atau user dan saya ingin masuk ke direktori bin atau lib, itu saya tidak memerlukan absolute path atau mengawalinya dengan root. Maka saya cukup menggunakan perintah cd lib. Oke, saya akan coba pada terminal dan saya juga akan membuka file untuk membandingkan dengan CLI-nya. Sekarang saya akan masuk ke direktori root dengan cara klik other location, klik yang slice. Begitu juga dengan CLI-nya, saya akan perintah su. Lalu masukkan password rootnya. Nah, sekarang saya sudah berada di root. Lalu saya akan cd slice untuk masuk ke direktori root. Saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke folder etc di file. Lalu masuk ke Apache 2. Persyaratan untuk masuk ke Apache 2 itu kita harus masuk ke etc dulu. Sedangkan saya akan coba langsung masuk ke Apache melalui direktori di CLI, yaitu dengan menggunakan absolute path dengan perintah cd slice etc slice apache 2. Lalu enter, dan saya akan memberikan komen pwd. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam file Apache 2 ya. Saya akan masuk lagi ke root dengan perintah command cd slice. Nah, sekarang saya akan masuk ke Apache 2 tanpa menggunakan absolute path dengan cara cd Apache 2. Lalu kita enter. Bisa kalian lihat di sini tidak bisa langsungan, yang mana kita harus masuk atau memberikan slice etc dulu. Karena syarat untuk masuk ke Apache 2 adalah kita harus masuk ke etc dulu. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan untuk masuk ke dalam relative path, kita harus masuk ke dalam folder etc-nya dulu untuk masuk ke dalam Apache. Kita perintah cd etc. Nah, ini baru yang dinamakan relative path. Lalu kita masuk ke Apache 2 dengan cara cd Apache 2. Nah, jadi ketika kita tidak perlu menggunakan slice pada relative path, dan persyaratan relative path itu kita tidak boleh langsung lompat. Misalkan kita ingin ke bin dan menggunakan relative path itu, kita harus berada di USR dulu. 4. Special character, dimana kita akan membahas karakter spesial seperti titik dolar, lambang lengkung, dan lain sebagainya. Di sini saya masuk ke CLI dulu atau terminal. Kalian juga bisa merunning Debian servernya lalu masuk ke terminal.
Lambang lengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya saya coba pwd. Saya sedang berada di home Fanny. Lalu saya coba akan masuk ke root dengan perintah su. Saya sudah berada di slice home Fanny. Tapi kenapa belum ada lambang lengkungnya? Padahal lambang lengkung ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Saya katakan lagi bahwa home directory root itu bukan tanda pada slice home Fanny, namun directory root itu berada pada directory bernama root. Cara masuknya seperti ini, cd slice root. Nah, bisa kalian lihat di sini tanda lengkungnya sudah keluar ya. Yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Akan saya X dulu. Lalu terdapat dolar seperti ini. Ini melambangkan bahwa kita memiliki hak akses usernya. Saya akan masuk ke root lagi. Oke, di sini ada lambang pagar seperti ini, yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita adalah hak akses root. Jadi kita bisa lakukan apapun pada Linux kita selama CLI kita masih ada lambang pagarnya. Di sini saya exit dulu. Lalu ada yang namanya lambang titik seperti ini. Ini menandakan directory kita sekarang. Jadi ketika misalkan saya ls titik, dia akan menunjukkan file-file yang ada pada directory saya sekarang. Saya coba masuk ke root lagi. Lalu saya masuk ke home directory home. Lalu saya ls titik. Nah, ini dia akan menunjukkan file yang ada di directory saya sekarang. Lalu saya akan masuk ke etc dengan cara cd etc. Nah, ini terdapat lambang titik 2 atau seperti ini ya. Yang mana ini melambangkan bahwa directory sebelumnya saya akan masuk ke directory yang ada etc. cd apache 2. Lalu saya akan pwd untuk melihat lokasi saya sekarang. Jadi ketika saya cd titik 2 itu berarti saya akan masuk ke direktorinya Apache 2 yaitu etc. Kita masuk lagi ke cd Apache. Lalu di sini bisa dilakukan ls titik untuk melihat file yang berada di parent directory. Nah, seperti ini ya. Membuat file dengan touch. Kalian bisa running Debian servernya lalu masuk ke terminal dan file. Di sini saya coba pwd dulu. Kita sedang berada di home directory-nya Fanny ya. Lalu kita ls. Di sini saya akan membuat file sendiri. Untuk membuatnya kalian tuliskan touch. Saya gunakan 2323.txt lalu kita enter. Nah, ini pada file dia langsung muncul. Dia langsung tersinkronisasi ya. Di sini kita cek dengan cara ls. Langsung ada ya 2323.txt-nya dan dia langsung muncul pada tampilan file. Nah, kalian juga bisa membuatnya dengan absolute path seperti pada materi sebelumnya,
yang mana saya akan mencoba membuat file pada folder dokumen tapi tanpa masuk ke folder dokumennya. Jadi saya akan touch dari sini tanpa masuk ke cd slice document. Saya akan membuatnya melalui direktori biasa tanpa masuk ke direktori dokumen. Caranya di sini kita perintah touch dokumen slice d.txt. Nah, di sini pada folder dokumen ini akan langsung ada file yang baru aja kita buat. Di sini saya buat lagi sama tapi 3 slice.txt. Nah, di sini langsung ada dan ini saya akan remove. Lalu ketika saya perintah ls di sini, jadi dia itu langsung tersinkronisasi antara satu sama lain. 6. Perintah ls advance. ls itu digunakan untuk melihat file yang ada di dalam direktori. Nah, lalu apa bedanya dengan ls advance? ls advance itu memperlihatkan lebih detail daripada ls yang biasa. Kalian langsung saja buka terminal. Ini sedang berada di home direktorinya ya. Saya ls. Ini dia menampilkan file-file yang sudah saya buat dan file-file defaultnya itu menggunakan ls biasa. Nah, terdapat ls lain yang bisa kita gunakan untuk melihat detailnya, yaitu ls-a. ls-a digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi atau hidden directory. Dan kita bisa coba embed dulu. Nah, bisa kalian lihat di sini ada file yang awalnya ada titik. Itu disebut dengan file tersembunyi. Jadi, tanda bahwa file tersebut tersembunyi yang diawali oleh titik seperti ini ya. Lalu ada ls-a. ls-a itu digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori. Yang kalian perlu ketahui, tanggal bulan seperti ini yang September ini merupakan tanggal terakhir diakses atau terakhir dibuat dokumen tersebut. Jadi ketika kita melakukan aktivitas pada tersebut, maka tanggalnya akan terus terupdate. Nah, kita juga bisa menggunakan kedua ls tersebut, yaitu ls-a seperti ini. Dengan ls ini digunakan untuk melihat hidden file dan juga dari hidden file tersebut. Hidden file itu yang berawalan titik. 7. Membuat direktori dengan mkdir. Kenapa nggak pakai touch? Karena touch itu hanya digunakan untuk membuat file, bukan untuk membuat suatu direktori. Langsung saja kalian buka terminalnya. Di sini saya coba ls dulu. Kalian lihat di sini hanya ada direktori default saya. Jadi saya akan coba membuat direktori baru dengan perintah mkdir. Misalkan saya ingin membuat direktori dengan nama direktori new seperti ini. Kita coba ls. Di sini langsung ada direktori new-nya ya. Lalu kita bisa masuk di direktorinya dengan perintah cd directory new slice. Oke, sekarang saya sudah berada di direktori new. Oh ya, ketika misalkan saya coba cd 23.txt lalu enter, ini dia pasti gak bisa karena dia itu file. Jadi perintah cd itu kita hanya bisa masuk ke direktorinya saja. Ketika di CLI kita tidak bisa masuk ke file. Jika saya ls di direktorinya, dia tidak bisa menampilkan apapun.
karena tidak ada file apapun. Ada metode di direktori di dalam direktori, lalu di dalam direktorinya itu terdapat direktori lagi. Di sini saya kembali ke parents directory. Di sini saya coba kembali ke parents directory dulu dengan perintah cd titik. Oke, saya sudah kembali ke parents directory-nya, yaitu home directory. Jika kalian ingin membuat directory di dalam directory, lalu di dalamnya lagi ada directory lagi, kalian ketik dir1/dir2/dir3. Saya mempunyai metodenya. Caranya adalah dengan membuat directory yang pertama dulu, mkdir dir1. Kita gunakan raw ke atas, lalu kita tambahkan /dir2. Jika sudah, kita enter. Ini bisa raw ke atas lalu tambahkan /dir2. Nah, ini berarti saya memiliki direktori ketiga di dalam direktori 2. Kita coba ls. Ini ada direktori 1 ya. Sekarang saya masuk di direktori 1 dulu, cd dir1, lalu kita ls. Di sini di dalam direktori 1 terdapat direktori 2. Kita coba untuk masuk ke direktorinya 2, lalu kita ls. Nah, di sini di dalam direktori 2 terdapat direktori 3 ya. Sekarang kita masuk ke direktori 3, cd dir3. Lalu kita ls. Nah, jika kita ls, dia tidak menampilkan apapun karena di dalam direktori 3 itu tidak ada direktori maupun file lainnya. Kembali ke home dengan perintah cd/home/funny. Kembali ke home. Kalian juga bisa lihat yang mana file directory dan mana yang file biasa dengan perintah ls-m. Di sini kita bisa membedakannya dengan melihat abjad depannya D. Kalau di directory memakai abjad dengan depan B. Kalau di directory memakai abjad depan B. Tapi kalau bukan directory, dia tidak ada abjad depannya D ya. Kalau file biasa itu tidak ada abjad D-nya. 8. Perintah cp. cp merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy, dan cp itu merupakan singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file atau directory. Jadi ketika kita memiliki suatu file, itu kita bisa menduplikasikannya dengan perintah cp. Ini di terminal atau CLI. Langsung saja kalian buka terminal dan file seperti ini. Nah, di dokumen ini saya sudah memiliki 2 file. Kita blok saja, lalu klik copy, lalu bisa dipaste di direktori mana saja. Misalkan saya akan paste di direktori home, lalu paste, nah dia akan langsung seperti ini ya. Berbeda jika kita menggunakan terminal.
itu kita harus memakai common cp. Di sini saya akan menggunakan absolute path, sehingga kita cukup berada di direktori ini aja untuk mengcopy file yang ada di dokumen. Kita cukup gunakan common cp documents. Karena yang berada di dokumen itu adalah file halo1.txt dan halo2.txt. Kemudian saya juga akan mengcopy yang halo2 ke home juga. cp documents slash halo2.txt slash home slash file. Nah, dia otomatis akan langsung tercopy. Saya akan membuat file dengan absolute path, misalkan touch documents slash halo3.txt. Sekarang kita bisa lihat di dokumen sudah ada ya. Kita juga bisa mengcopy dengan tidak mendefinisikan. Kita juga bisa mengcopy dengan tidak mendefinisikan slash home funny seperti ini. cd dokumen slash halo3.txt, yang mana kita akan mengcopy file directory yang sekarang. Lalu kita ls, file sudah tercopy. Bagaimana kalian ingin mengcopy 3 file tersebut? Kalian tulis saja cp halo1.txt, halo2.txt, dan halo3.txt. Misalkan di sini saya akan taruh di desktop. Tambah saja desktop. Perintah ls desktop slice. Nah, ini sudah ya. Di ini saya akan hapus dulu. Jika kalian punya halo1 maupun sampai 100, itu kalian bisa mengcopinya atau mendefinisikan dengan bintang saja seperti ini. Misalkan saya akan mengcopy ke public. Kita ls public. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah tercopy. Lalu bagaimana jika kita ingin mengcopy directory? Kita bisa gunakan cp-min-r. Misalkan kita mau mengcopy directory 1 ke home slash funny, berarti seperti ini. dir1 slash dir2 slash dir3. Nah, kita akan mengcopy directory 2 yang ada di directory 1 ke directory yang sekarang. Kita bisa cek di file. Di sini sudah ada directory 1 dan 2 ya. 9. Perintah mv. mv itu bisa digunakan untuk merename dir atau file. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan. Langsung saja kita praktekkan di CLI lalu ls. Di sini saya punya file. Sekarang saya akan mencoba merename. Untuk mengidentifikasi dari konfigurasi mv itu harus file apa dulu yang ingin dirubah namanya, lalu nama baru untuk filenya. Jadi perintah mv halo1.txt, saya akan mengubah filenya ke replace.txt. Lalu ls. Jika ls di sini namanya berubah menjadi replace.txt dan langsung sinkron tampilannya. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Dokumen itu terdapat file. Nah, saya akan membuat file baru
cd dokumen slice. Lalu saya akan touch halo 5. Kita kembali ke parents directory-nya dengan cd titik-titik. Saya akan membuat halo 5 ini berpindah ke directory home. Jadi perintahnya adalah mv dokumen slice halo 5.txt spasi slice home slice funny. Oke, halo 5 sudah hilang dari dokumen dan pastinya dia akan pindah ke home. Kita bisa cek di home. Jadi untuk mengidentifikasinya itu file yang akan dipindah dan tujuannya kemana, seperti itu. Lalu perintah rm. Rm merupakan singkatan dari remove. Rm digunakan untuk menghapus file. Rm juga bisa digunakan untuk menghapus directory yang digunakan rmdir. Oke, langsung saja kita coba. Ini saya akan coba file replace.txt. rm replace.txt, lalu enter, maka dia akan hilang. Saya coba ls. Nah, replace sudah tidak ada. Kalian juga bisa menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Di sini saya akan menghapus dari halo 2 sampai 5 dengan perintah rm bintang.txt. Lalu ketika saya ls, semuanya hilang. Sekarang saya akan mencoba hapus directory. Di sini akan menghapus directory new yang ini dengan perintah rm directory direct new slice. Ada slice seperti ini menandakan bahwa dia adalah folder atau directory. Lalu saya enter. Ketika saya ls, tidak ada. Dia sudah tidak ada. Saya akan coba menghapus dir 1 dengan perintah rm dir 1. Jika kalian lihat di sini, nggak bisa ya. Karena di dalam directory 1 itu masih terdapat file ataupun folder. Kita cek. Nah, di sini dia di dalam dir 1 itu masih terdapat dir 2. Jadi syarat untuk menghapus directory itu harus kosong dulu. Di sini saya remove dir 3 dulu karena dia ada di dalam dir 2 dengan perintah seperti ini. Oke, sudah ya. Kita lihat di tampilan file. Ketika sudah tidak ada ya. Sekarang kita remove dir 2. Maka pastinya dir 2 sudah tidak ada. Sekarang kita baru meremove dir 1 dengan perintah yang sama. Maka dir 1 akan hilang.